Apa yang ditawarkan sosial media memang membuat kita terhibur, kesenangan yang diberikan seakan tak ada habisnya. Tapi, apakah itu benar-benar baik untuk kita? Sosial media memang sangat bermanfaat di era industri sekarang ini, juga menjadi bagian dari kehidupan kita yang sulit untuk dipisahkan. Tetapi, di balik manfaatnya yang besar, terdapat dampak negatif yang tak bisa dikatakan sepele. Bahkan, dampaknya bisa sangat fatal bagi perkembangan hidup kita. Fenomena ini semakin mengkhawatirkan setelah berbagai platform berlomba-lomba membuat fitur video pendek. Kecanduan ini menjadi semakin tak bisa dihindari. Kita terus terseret dalam gulungan tak berujung dari konten media sosial, menghabiskan berjam-jam hanya untuk scrolling dan menonton video pendek tanpa henti. Menurut hasil statistik oleh situs crossrivertherapy.com, rata-rata orang menghabiskan waktu 7 jam dalam menggunakan ponsel. Gen Z menghabiskan waktu rata-rata sampai 9 jam dalam sehari hanya untuk menggunakan ponsel. Apa yang membuat kita tak bisa melepaskan diri dari semua aplikasi itu? Semua teknologi ini memanfaatkan program alami otak manusia yang disebut Brain Reward System. Sosial media, game online, video pendek, dan aplikasi lainnya sengaja dirancang sedemikian rupa untuk menstimulasi peningkatan produksi dopamin pada otak. Dopamin yang meningkat memberikan rasa bahagia setelah seseorang mengakses media sosial. Akibatnya, otak mengartikan aktivitas ini sebagai hal yang menyenangkan, yang perlu dilakukan kembali atau berulang-ulang. Fitrahnya, hormon dopamin dihasilkan ketika kita memenangkan suatu prestasi, atau dengan kata lain, dopamin hadir bersamaan dengan reward atau imbalan yang kita dapatkan setelah kita melakukan upaya. Sistem inilah yang bekerja mempengaruhi reaksi emosional kita dan membangkitkan motivasi. Namun, hormon dopamin yang dihasilkan sosial media, game online, bahkan pornografi, memberikan kita rasa kemenangan palsu. Otak kita menganggap kita sudah mencapai kemenangan, yang pada akhirnya otak kita menganggap kita sudah mencapai kondisi ideal. Tapi kenyataannya, kita hanya diam di tempat, tak pernah berjalan ke arah yang seharusnya. Itulah mengapa kita menjadi lebih malas, serta lebih mudah kehilangan motivasi dan hasrat. Kita menjadi lebih malas untuk melakukan kegiatan lain yang lebih berat, karena hanya menghasilkan dopamin yang lebih ringan. Penggunaan sosial media yang berlebihan mengacaukan cara kerja alami dari brain reward system, yang malah mengarahkan kita ke perilaku adiksi. Bagaimana kita bisa mengatasi kecanduan media sosial? Jawabannya ada dalam dua konsep, yaitu digital detox dan dopamine detox. Digital detox adalah konsep di mana kita sengaja memutuskan diri dari media sosial dan teknologi digital untuk jangka waktu tertentu. Mengapa ini penting? Karena media sosial seringkali membuat kita terjebak dalam pola perilaku yang berlebihan. Digital detox memberi kita kesempatan untuk mereset pikiran kita, mengurangi stres, dan mengevaluasi seberapa banyak waktu yang kita habiskan di platform tersebut. Langkah pertama adalah mengidentifikasi berapa lama Anda ingin berdetoks. Ini bisa berupa sehari, sepekan, atau bahkan lebih. Selanjutnya, buat peraturan keras untuk diri kamu sendiri. Matikan notifikasi, nonaktifkan akun sosial media kamu, hapus aplikasi sosial media dari ponsel kamu. Jangan menggunakan gadget ketika kamu merasa bosan. Kamu bisa mencoba untuk mulai membaca buku atau terus bergerak ketika bosan. Setelah bangun tidur, jangan mengecek ponsel. Kamu bisa langsung berdiri, melakukan stretching, membereskan kamar, atau kamu bisa mencoba memulai bermeditasi pagi. Gunakan jam tangan konvensional. Jam tangan menggantikan kebutuhan untuk membuka ponsel manakala kamu ingin mengetahui waktu. Selama periode detox, cobalah untuk lebih terhubung dengan dunia nyata dan menjalin hubungan dengan teman-teman secara langsung. Melakukan hobi yang Anda nikmati. Dopamine detox adalah konsep di mana kita berusaha mengurangi paparan terhadap rangsangan yang memberi kita dopamin berlebihan, termasuk media sosial. Dopamin adalah neurotransmitter yang terlibat dalam perasaan senang dan hadiah. Media sosial dirancang untuk merangsang pelepasan dopamin dalam otak kita, sehingga kita ingin terus menggunakannya. Cara melakukan dopamine detox. Pertama, kenali hal-hal apa saja yang memicu pelepasan dopamin yang berlebihan dalam hidup Anda.
Ini bisa termasuk media sosial, berbelanja online, atau bahkan makanan tertentu. Selanjutnya, buat rencana untuk mengurangi atau menghindari rangsangan tersebut. Contohnya, Anda bisa mengatur waktu terbatas untuk menggunakan media sosial, atau mencoba menggantikan aktivitas dengan yang lebih sehat. Jadi teman-teman, digital detox dan dopamine detox adalah dua konsep yang kuat yang dapat membantu Anda mengatasi kecanduan media sosial. Ingatlah, tujuannya bukan untuk sepenuhnya menghindari teknologi, tetapi untuk menggunakan teknologi ini dengan bijak dan seimbang. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa mendapatkan kembali kendali atas hidup kita dan mengurangi dampak negatif kecanduan media sosial.